Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum fil mu'minina raufur rahim. Wa in tawallaw faqul hasbillahi la ilaha illa huwa tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim asrafa salati wa taslim ala sayyidil wujud nurullah nur Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barik wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, teman-temanku sekalian, kali ini kita akan berbagi. Kita sama-sama ini, kita belajar seperti ini, kita berbagi untuk satu tujuan, mencari rahmatnya Allah, mengharapkan rahmat dari Rasulullah SAW, dan berniat supaya kita dikumpulkan kepada orang-orang yang soleh bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Saudara-saudaraku sekalian, kali ini kita akan bahas tentang ilmu akhir zaman, karena kita masih dalam tema seperti itu kan, selalu kita bahas hal seperti itu. Karena kenapa? Karena kita ini masih, alhamdulillah, masih diberi kesempatan untuk hal-hal seperti ini. Masih bisa berbagi, masih bisa belajar, masih bisa, kita itu masih bisa apalagi saling memberi satu sama lain. Ada nanti di masa fase itu kita tidak bisa lagi temukan, sudah tidak bisa belajar, sudah tidak bisa bertanya, sudah tidak tahu mau bagaimana sudah. Kenapa? Karena kita itu sudah masuk di fase-fase di mana nanti itu munculnya Imam Mahdi ini, rata dia punya fitnah di tengah-tengah umat, sehingga kejadiannya itu bisa dirasakan oleh orang yang sangat jauh juga, tempat-tempat yang jauh juga ikut dapat dampaknya dari kejadian bangkitnya Imam Al-Mahdi. Dengan apa itu? Terjadinya peristiwa Malhamah, yaitu peperangan di seluruh dunia. Itu kejadiannya seperti itu. Apalagi kita sudah melihat gejala-gejala tanda-tandanya kan. Nah, sekarang kita masih bisa kesempatan untuk berbagi apa semua perkataan Nabi Muhammad SAW tentang rentetan-rentetan tanda-tanda hari kiamat itu di akhir zaman ini. Mulai dari zamannya Nabi Muhammad SAW diutus. Kemudian Nabi Muhammad SAW sudah memberitahukan dari 1400 tahun yang lalu. Jadi yang wajib kita ketahui itu, pertama, agama agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW itu terbagi menjadi 4 bagian, yaitu Islam, iman, ihsan, alamatus sa'ah, atau tanda-tanda hari kiamat. Kemudian yang perlu kita ketahui adalah Khulafa Rasyidun. Apa itu Khulafa Rasyidun? Khulafa yang memiliki 2 takbir kepemimpinan. Yang pertama itu kekuasaan atau pemerintahan. Yang kedua itu ilmu pengetahuan. Dan mereka ini ada, dan dia ini menjadi pedoman hukum di tengah-tengah umat, dan jadi pedoman dalam ilmu pengetahuan di tengah-tengah umat. Khulafa Rasyidun tadi itu. Dan Khulafa Rasyidun itu ada 6. Siapa saja mereka itu? Pertama itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Mereka ini ada hadisnya. Dikatakan Nabi Muhammad itu khilafah setelahku itu ada 30 tahun. Kemudian muncul kerajaan yang menggigit. Di zaman kerajaan yang menggigit ini, kemunculannya itu dengan peristiwa tentang Sayyidina Hasan yang menyerahkan kepemimpinannya, kehilafahannya di tangan Muawiyah. Itu. Jadi
Ketika dia menyerahkan kepemimpinannya di tangan Muawiyah ini, karena terjadi konflik di tengah-tengah umat pada waktu itu, mulai dari zamannya Sayyidina Utsman bin Affan, kemudian Sayyidina Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu, sampai Sayyidina Hasan. Itu terjadi konflik yang sangat besar pada waktu itu, sehingga Sayyidina Hasan ini memilih untuk bertahan menjadi seorang khalifah, atau akan terjadi pertumpahan darah di tengah-tengah umat Islam. Maka untuk mencegah jangan sampai terjadinya lagi pertumpahan darah di tengah-tengah umat Islam, maka Sayyidina Hasan itu menyerahkan kepemimpinannya di tangan Muawiyah. Maka terbagilah takbir tadi itu, takbir pemerintahan dipegang Muawiyah, takbir ilmu pengetahuan dipegang Sayyidina Hasan. Makanya mereka ini tidak dikatakan seorang khalifah. Makanya dikatakan mereka itu sistem kerajaan yang menggigit. Seperti itu. Kemudian di saat kepemimpinannya Sayyidina Hasan ini mencegah jangan sampai terjadinya konflik yang menumpahkan darah di tengah-tengah umat, maka Sayyidina Hasan memberikan kepemimpinannya kepada Muawiyah. Maka terbagilah kepemimpinan tadi, kepemimpinan pemerintahan dipegang Muawiyah, kepemimpinan ilmu sama Sayyidina Hasan. Hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan itu, sebelum kejadian ini pun Nabi Muhammad sudah mengetahui, dan Nabi Muhammad sudah sampaikan di tengah-tengah umat. 5 fase yang akan dialami oleh umatku. Pertama itu fase nubuah, masa kenabian, yaitu masa Nabi Muhammad diutus, kemudian hidup di tengah-tengah umat. Kemudian fase yang kedua itu nubuah khilafah. Khilafah di atas mi'raj kenabian yang 30 tahun tadi itu. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali bin Abu Thalib, Sayyidina Hasan bin Ali bin Abu Thalib. Kemudian yang ketiga, kerajaan yang menggigit. Naiknya Muawiyah menjadi pemimpin Islam sampai runtuhnya Turki Utsmani di 1924. Dari kerajaan Muawiyah, dari kerajaan yang menggigit tadi itu, naiknya Muawiyah jadi pemimpin Islam sampai runtuhnya Turki Utsmani 1924. Itu. Kemudian yang keempat itu masa kerajaan yang memaksa tidak adanya pemimpin Islam. Masanya itu 100 tahun. Yang kelima, khilafah di atas mi'raj kenabian, yaitu Imam Al-Mahdi. Jadi di masa kepemimpinan Muawiyah, kepemimpinan tadi menjadi 2 sudah, yaitu Muawiyah pegang pemerintahan, Sayyidina Hasan pegang ilmu kepemimpinan, ilmu pengetahuan. Makanya dalam pemerintahan setelah Sayyidina Hasan, kepemimpinan ilmu jalan sendiri dan kepemimpinan pemerintahan jalan sendiri. Jadi sudah berjalan berbeda sudah ini. Sayyidina Hasan pegang ilmu, Muawiyah pegang pemerintahan. Dan masing-masing ini 2 takbir ini jalan sendiri-sendiri. Kepemimpinan tadi ini. Kepemimpinan ilmu jalan sendiri, kepemimpinan pemerintahan jalan sendiri. Kepemimpinan pemerintahan ini dari zamannya Muawiyah itu sudah yang 30 yang dikatakan itu kerajaan yang menggigit. Sampai runtuhnya Turki Utsmani di 1924. Nanti di zaman Imam Mahdi, ketika di zamannya Imam Mahdi, kepemimpinan ilmu dan pemerintahan akan kembali bersatu. Makanya dikatakan Imam Mahdi juga termasuk khilafah di atas mi'raj kenabian. Sama seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, dan Sayyidina Hasan. Seperti itu. Karena dia memiliki 2 kepemimpinan pada dirinya.
Artinya kepemimpinan yang berpisah tadi itu, kepemimpinan ilmu dan kepemimpinan pemerintahan kan terpisah. Muawiyah pegang pemerintahan, Sayyidina Hasan pegang ilmu. Tapi ketika Imam Mahdi nanti bangkit, maka dua kepemimpinan ini akan kembali bersatu. Sebagaimana para sahabat, para khalifah Rasulullah yang 30 tahun tadi itu, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali dan Sayyidina Hasan. Perlu diketahui, setelah Muawiyah di masa Umar bin Abdul Aziz, dan perlu juga kita ketahui itu ada satu kepemimpinan juga itu setelah Muawiyah. Ini perlu juga harus diingat juga itu, yaitu kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini dia itu setelah kepemimpinannya Muawiyah. Jadi kepemimpinan Muawiyah dulu toh. Kemudian Muawiyah ini terjadi kekacauan di tengah-tengah umat itu. Banyak pertumpahan darah. Salah satunya itu tentang Sayyidina Hasan kan. Kejadian Sayyidina Hasan. Yang mana kejadian Sayyidina Hasan itu peristiwa Karbala di dalamnya. Jadi sangat konflik yang sangat besar di tengah-tengah umat pada waktu itu. Kemudian yang bisa menyelesaikan konflik tadi itu, perpecahan antar di tengah-tengah tubuh sahabat tadi itu, di tengah-tengah umat adalah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Makanya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ini diangkat dia itu menjadi seorang khalifah, menggantikan kepemimpinannya Muawiyah. Dan dia juga dikatakan itu sebagai khilafah di atas mi'raj kenabian. Jadi setelah Muawiyah muncullah khilafah Umar bin Abdul Aziz yang menyelesaikan konflik di tengah-tengah umat yang terjadi pertumpahan darah di masa Muawiyah. Naiknya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, kemudian dia memimpin kekhilafan dan memperbaiki konflik yang terjadi di tengah-tengah umat. Makanya dia itu dikatakan juga, para ulama itu sepakat mengatakan bahwa Umar bin Abdul Aziz ini adalah khilafah di atas mi'raj kenabian yang mengikuti khilafah yang 30 tahun tadi itu. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali dan Sayyidina Hasan. Karena Umar bin Abdul Aziz ini mengembalikan kerukunan umat Islam yang dilanda konflik saat itu setelah peristiwa Karbala. Pembantaian keluarga Nabi Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ini mengembalikan kerukunan kembali para sahabat yang dilanda konflik pada waktu itu yang besar pada masa turunnya Sayyidina Hasan, dan menyerahkan kepemimpinannya kepada Muawiyah. Di zaman Muawiyah tadi ini kita ulang. Kenapa? Karena harus kita ingat ini. Di zaman Muawiyah ini terjadi itu peristiwa Karbala, pembantaian para keluarga Nabi SAW, Sayyidina Hasan bin Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian naiklah Umar bin Abdul Aziz ini. Dia itu memiliki peranan penting dalam kepemimpinannya di tengah-tengah umat, sehingga dirasakan lagi di tengah-tengah umat khilafah di atas mi'raj kenabian, yakni terciptanya keadilan, keamanan, dan redanya pertikaian darah di tengah-tengah umat saat itu. Jadi setelah Umar bin Abdul Aziz ini, kepemimpinan ilmu dan pemerintahan tidak bersatu lagi, terpecah ulang lagi, keluar ulang. Karena setelah kepemimpinannya Umayyah, itu dinasti Umayyah ini dinasti Umayyah namanya dinastinya Muawiyah tadi.
maka dinasti Umayyah ini jatuh, digantikan oleh dinasti Abbasiyah. Nah, itu. Seperti itu. Jadi kenapa dia tidak bersatu, dikatakan juga itu. Ini kepemimpinan tadi. Karena di masa Umayyah ini masa pembantaian keluarga Nabi di dalamnya. Yang menyelesaikan konflik di tengah-tengah umat itu adalah Umar bin Abdul Aziz. Setelah wafatnya Umar bin Abdul Aziz, maka terjadilah perebutan kekhilafahan lagi, yang mana kekhilafahan Umayyah ini diruntuhkan dan digantikan dengan kekhilafahan dinasti Abbasiyah. Itu. Dan akan kembali nanti ini kepemimpinan tadi itu, yang dua tadi itu, di masa Imam Al-Mahdi, yaitu akan kembali takbir pemerintahan dan takbir ilmu di tangannya Imam Al-Mahdi. Dan masa kerajaan menggigit tadi nih, masa kerajaan menggigit yang dikatakan Nabi setelah masa khilafah 30 tahun adalah masa kerajaan yang menggigit. Itu dia itu dari zamannya, kita harus hafal ya, dinasti Umayyah, kemudian Abbasiyah, dan berakhir di dinasti Utsmaniyah, yaitu di masa Turki Utsmani di tahun 1924, yang mana dinasti Turki Utsmani ini memimpin pemerintahan Islam itu selama 600 tahun. Kemudian runtuh pada tahun 1924. Itu. Setelah runtuhnya dinasti Turki Utsmani, maka setelah itu masuk yang namanya fase di mana umat Islam ini seperti buih. Artinya tidak ada kepemimpinan. Itu, kepemimpinan pemerintahan, dan yang hanya jalan kepemimpinan ilmu sampai hari kiamat. Kepemimpinan pemerintahan terputus di jatuhnya Turki Utsmani di tahun 1924. Maka umat Islam pada waktu itu menjadi kehilangan sosok seorang pemimpin di tengah-tengah umat. Artinya kehilangan khalifah di tengah-tengah umat. Dan akan kembali kehilafahan ini nanti di akhir zaman, yaitu Imam Al-Mahdi, yang akan berkumpul dua kepemimpinan tadi, kepemimpinan pemerintahan dan kepemimpinan ilmu. Jadi kepemimpinan ilmu ini, yaitu mereka itu yang dikatakan itu tanda-tandanya itu, mereka yang dikatakan Nabi Muhammad orang-orang yang menjaga lisan dari caci maki, tandanya ini, dan menjaga tangannya dari darah. Itu orang yang memegang kepemimpinan ilmu itu orang yang menjaga lisannya dari caci maki, dan orang yang menjaga tangannya dari darah. Dan kemudian tersambung sanad ilmunya dan sanad akhlaknya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sini dikatakan para ulama-ulama yang soleh, mereka itu bisa saja berada di desa-desa yang menjaga mulut dan tangannya dari hal-hal yang menimbulkan fitnah dan menimbulkan perpecahan umat dan menimbulkan pertikaian yang menumpahkan darah. Ini tanda-tandanya orang yang memegang
kepemimpinan ilmu. Seperti para ulama-ulama, orang-orang soleh, seperti itu. Dan kita masuk yang bab yang berikutnya. Bab berikutnya itu juga dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW ini sudah membicarakan juga tentang kisah-kisah para nabi. Seperti tentang Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW. Rentetan tanda-tandanya itu, peristiwanya, fenomenanya, dan kejadian yang terjadi di dalamnya. Tanda-tanda rentetan akhir awal zaman itu yang dikatakan tanda hari kiamat itu sudah dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW sampai Nabi Muhammad diutus menjadi nabi yang terakhir buat umat manusia. Itu rentetannya itu ada pada Nabi Muhammad semua, dan Nabi Muhammad sudah katakan semua itu dari 1400 tahun yang lalu. Ada ayat dan ada juga hadisnya. Nabi Muhammad sudah mengatakan itu. Ada ayatnya dalam Al-Quran, ada juga hadis-hadisnya dalam Al-Quran. Ada tentang masa hidup Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad juga menceritakan tentang masa hidupnya, itu sudah diceritakan oleh para sahabat-sahabat. Untuk apa? Untuk menjadi pelajaran bagi umat sampai di akhir zaman. Bahkan ada juga tentang ayat dan hadis yang menyebutkan hal-hal yang akan terjadi setelah masa hidup Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat yang akan datang. Ini adalah suatu yang dikatakan ulama orang-orang soleh, yakni kabar yang dahulu yang melampaui kejadian yang akan terjadi di depannya. Itu Nabi Muhammad sudah ceritakan itu di zaman Nabi Muhammad waktu diutus. Nabi Muhammad sudah menceritakan itu tentang kabar yang akan terjadi ke depan. Itu Nabi Muhammad sudah katakan. Ada dalam Al-Quran, ada juga dalam hadis. Seperti kejadian yang akan terjadi di Syam, Irak, Mesir, dan masa ke depan nantinya. Nabi Muhammad SAW sudah katakan 1400 tahun yang lalu semuanya itu. Dalam hadis disebutkan Irak akan dilumat seperti menyamak kulit. Irak akan dilumat seperti menyamak kulit. Kejadian dinasti Abbasiyah kan, seperti bagaimana kita lihat di Irak itu kejadian dinasti Abbasiyah, kota yang dulunya merupakan pusat ilmu pengetahuan, kemudian hancur kan kotanya kan. Bahkan bukan hanya itu, terjadi juga di Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua tentang bagaimana Irak di dalamnya. Itu sudah dikatakan Nabi Muhammad dari 1400 tahun yang lalu. Pada waktu Sayyidina Presiden Saddam Hussein kan, itu dibunuh oleh orang-orang yang tidak menyukai Saddam Hussein. Karena Saddam Hussein juga ini orang yang mempertahankan Palestina. Sehingga menjadi bulan-bulanan dia untuk dibunuh. Kemudian kata Nabi Muhammad itu, Syam dipecah belah seperti halayan rambut. Terjadi kan bagaimana Syam itu terpecah belah. Palestina lain, Lebanon lain, Suriah lain, itu sudah terpecah itu. Nabi Muhammad sudah katakan itu di 1400 tahun yang lalu. Syam yang tadinya bersatu akhirnya terpecah menjadi negara-negara yang kecil. Suriah, Lebanon, Palestina. Kemudian dan Mesir akan diinjak-injak seperti kotoran. Lihat bagaimana keruntuhannya Mesir toh. Kejayaannya Mesir sekarang itu
keruntuhannya bagaimana kejadian. Itu sudah dikatakan Nabi Muhammad dari 1400 tahun yang lalu. Inilah hadis Nabi Muhammad yang menceritakan kejadian yang akan terjadi di masa setelah Nabi Muhammad wafat, tentang peristiwa masa depan yang mana Nabi Muhammad masih hidup tapi bisa melihat kejadian akhir zaman, bahkan menceritakan rentetan kejadian dan fenomena di dalamnya. Jadi dalam hadis akhir zaman ini akan kita jumpai semua perkataan yang diceritakan Nabi Muhammad tentang masa yang akan terjadi di masa depan yang akan datang. Itu. Dalam hal ini didapatkan satu, hadis Nabi masa kenabian selama 23 tahun. Itu Nabi Muhammad sudah menceritakan semua itu. Bagaimana kehidupan Nabi, tentang kepemimpinan yang akan terjadi selama Nabi Muhammad, sewaktu Nabi Muhammad wafat, masa kepemimpinan seorang khalifah di atas mi'raj kenabian itu selama 30 tahun. Kemudian masa tirani, kepemimpinan yang memaksa, yaitu kepemimpinan kerajaan yang menggigit. Kepemimpinan tirani itu kerajaan-kerajaan yang menggigit. Masa Bani Umayyah tadi itu dan Abbasiyah itu. Masa Bani Umayyah ini masa di mana Muawiyah menjadi pemimpin umat Islam. Kemudian masa Abbasiyah, masa di mana setelah Bani Umayyah, masa runtuhnya dinasti Abbasiyah sampai negeri umat Islam menjadi negeri-negeri kecil. Di masa ini dimulai dengan runtuhnya khilafah sampai umat Islam menjadi negeri-negeri kecil, dan juga di masa ini runtuhnya pemerintahan Islam. Kemudian masa berganti ke masa di mana khilafah kembali di masa Turki Utsmani sampai di akhir abad 19 Masehi atau 1924. Keruntuhan kekhilafan Turki Utsmani yang selama 600 tahun berjaya. Kemudian masa-masa Mudaunam, masa-masa yang dimaksud ini yaitu tentang Yahudi Mudaunam atau Yahudi Zionis, yang mana di masa ini mereka masuk ke dalam pemerintahan Utsmani. Kemudian mereka menyatukan, masuk di dalam masa-masa Mudaunam. Masa yang dimaksud ini, Mudaunam ini, yang dimaksud Mudaunam ini yaitu Yahudi Mudaunam atau Yahudi Zionis, yang masa ini mereka itu masuk ke dalam pemerintahan Utsmani, Turki Utsmani. Kemudian mereka menjatuhkan khilafah pada waktu itu dan menggantikan dengan Mustafa Kamal Atatürk, yang mana Mustafa Kamal Atatürk ini pendiri Republik Turki modern. Jadi Mustafa Kamal Atatürk ini membawa paham sekularisme. Maka di masa Mustafa Kamal Atatürk terhapuslah sistem kekhilafan yang dipegang Abdul Hamid II, yaitu Turki Utsmani tadi itu. Berakhir di kekhilafannya itu berakhir di Abdul Hamid II di tahun 1924. Kemudian datanglah masa-masa Gusa, yakni ungkapan dari 4 masa. Masa Gusa ini adalah ungkapan dari 4 masa. Masa-masa itu adalah: 1. Masa banyak kesombongan dan popularitas. 2. Masa bagian negeri Islam menjadi beberapa negeri kecil, yang mana di sana terjadi penjajahan kolonialisme. Jadi saya ulang tadi. Setelah runtuhnya itu Abdul Hamid II, yaitu Turki Utsmani di 1924, maka datanglah masa-masa Gusa.
yaitu ungkapan dari 4 masa-masa setelahnya yang akan terjadi, yaitu masa banyaknya kesombongan dan popularitas. Yang kedua, pembagian negeri Islam menjadi beberapa negeri kecil, yang mana di sana terjadi penjajahan kolonialisme. Kolonialisme ini seperti 1. Penjajahan menguasai penuh wilayah tersebut. Kemudian monopoli ekonomi. Kemudian menerapkan gaya hidup yang tidak islami wajib diikuti. Dan menerapkan amalan sekuler. Pemahamannya memisahkan urusan dunia dari ajaran atau pengaruh agama. Ini. Kemudian masa-masa bermain dengan pemikiran mereka, yaitu mengutamakan ilmu dibandingkan agama, hingga muncul sebuah teori ilmiah yang menentang hakikat sebuah agama. Dan kesuksesannya adalah menyebarnya pemikiran komunisme di dunia dan pengetahuan ateisme tersebar di tengah-tengah umat. Yaitu masa-masa berikutnya itu yang dikatakan itu masa-masa bermain dengan pemikiran mereka. Mereka itu bermain-main dengan pemikirannya mereka, yaitu mengutamakan ilmu dibandingkan agama, hingga munculnya sebuah teori ilmiah yang menentang hakikat sebuah agama. Dan kesuksesan dari hal tadi ini adalah menyebarnya pemikiran komunisme di dunia dan pengetahuan ateisme yang kita jelaskan kemarin di pembahasan kemarin, bagaimana ilmu alat, ilmu pengetahuan yang mana orang itu belajar dari orang-orang yang ateis dengan pelajaran teori dan pengetahuan ilmu di dalamnya. Nah, itu yang terjadi. Orang yang belajar tentang pengetahuan yang mereka itu belajar itu dengan orang-orang yang ateis, yang menceritakan tentang pengetahuan seperti pengetahuan tentang revolusi, di mana manusia itu menjadi asal mula manusia itu diciptakan dari kera. Seperti teorinya Darwin kan, yang mana teori Darwin itu manusia diciptakan dari kera. Ini di zaman dahulu mereka bilang, dari dibahas itu. Bagaimana zaman dahulu sering berbagi nenek moyang kata asal mulanya ini. Kenapa manusia ini dari kera? Karena dahulu itu manusia dengan monyet ini berbagi nenek moyang, maka terciptalah Pithecanthropus erectus, yaitu manusia purba yang menuju perubahan-perubahan itu menjadi manusia modern. Jadi setiap makhluk hidup ini bergerak itu sesuai dengan seleksi alam. Mereka itu akan berubah sesuai dengan seleksi alam. Makanya dia katakan itu dahulu manusia itu berbagi nenek moyang dengan kera. Kemudian lahirlah. Kemudian mereka itu bergerak dari Pithecanthropus erectus ini, manusia purba, kemudian menjadi seorang manusia modern. Luar biasa. Inilah teori-teori Darwin yang ateisme yang ditanamkan kepada orang Islam saat ini, yang manusia itu asal mulanya dari Nabi Adam, dari segumpal tanah, kemudian ditiupkan ruh, kemudian dijadikan seorang khalifah yang tujuannya itu untuk mengelola dunia ini berdasarkan petunjuk Allah untuk mencari rahmatnya Allah. Tidak ada diajarkan seperti itu. La haula quwwata illa billah. Yang kedua itu
tentang orang yang ateis juga, yang mengajarkan teori tentang Big Bang. Ada juga namanya itu siapa? Sethan, lupa namanya itu. Seorang yang mengajarkan tentang teori Big Bang. Dia katakan bahwa alam semesta muncul dari hukum fisika. Hingga dia katakan itu bahwa alam semesta ini muncul dari hukum fisika. Sehingga meniadakan kebutuhan akan pencipta. Jadi tidak ada hubungannya dengan pencipta. Dia itu berdasarkan lahirnya alam semesta ini muncul dari hukumnya fisika, hitung-hitungan apa segala macam. Ya Allah, inilah orang-orang ateis, yang tidak percaya Tuhan, yang dikatakan akan muncul masa di mana masa itu mengambil kesempatan mereka itu bermain-main dalam pemikiran. Mereka itu masa bermain-main dengan pemikiran mereka, yaitu mengutamakan ilmu dibanding agama, hingga munculnya sebuah teori ilmiah yang menentang hakikat sebuah agama. Dan suksesnya adalah menyebarkan pemikiran komunisme di dunia dan pengetahuan ateisme. Inilah yang terjadi. Maka muncullah ilmu-ilmu teori, ilmu alat yang tidak melihat penciptanya, yang tidak melihat sesuatu itu datang dari penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini yang dikatakan termasuk fitnah di tengah-tengah umat. Ini masih panjang itu rentetannya, ini sebenarnya masih panjang. Masih banyak fitnah yang dikatakan Nabi itu apa-apa semua sampai munculnya Imam Al-Mahdi. Nanti kita sambung di part yang kedua. Karena sudah masuk di 30 menit lamanya. Jadi kita nanti sambung di part yang kedua rentetan. Setelah ini fitnah apa lagi itu sampai muncul nanti Imam Al-Mahdi. Kita tutup doa para majelis. Subhanallah wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.